katanya sih ada sosok yang berkepala apa ya gitu, apa nama? Wow. Katanya gitu yang melihatnya. Itu jalan apa namanya si sosoknya itu Iya pas abis mengaku, sih. nggak maksudnya mengakui memang dari jalan itu. Nari ya. Nari katanya mau suka ke anak ini cara gitu. Oh jadi si makhluk yang memasuki raga saudara tuh bilangnya saya suka dengan anak yang kesurupannya maksudnya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat subscriber tim Jelajah Misi semuanya. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk menghibur teman-teman semua yang ada di rumah. Buat teman-teman yang baru gabung di Jelajah Misi Channel, perkenalkan nama saya Koswara. Saya di sini sebagai pembawa acara tim Jelajah Misi ya, dan alhamdulillah juga dalam kesempatan sore hari ini kita kedatangan seorang tamu yang mana tamu ini kita udah lewat lewat media sosial ya Teh ya. Dan yang ingin berbagi pengalaman bersama teman-teman semua yang ada di rumah berikut, khususnya tim Jelajah Mistis semua ya. Nah buat si Teteh boleh nih Teh diperkenalkan dulu biar kita istilahnya ada bahasa dan pepatah ya Teh ya. Biasanya kan ada pepatah tak kenal katanya maka kata sayang. Boleh Teh diperkenalkan dulu. Ya perkenalkan, nama saya Bella. Ya. Asal saya dari suatu tempat. Suatu tempat. Berarti tidak boleh diceritakan ya, ini privasi ya mungkin. Iya. Nah, ngomong-ngomong Teh, kesibukan sekarang apa? Kerja. Oh kerja. Gini Teh, mungkin kita di sini sedikit berbagi pengalaman ya. Bahwasanya kita kan di sini konteksnya beda ya. Ingin berbagi pengalaman bersama teman-teman dan biasanya kan kita tuh keluar menjelajah hutan dan kita sekarang mungkin agak sedikit mempunyai program baru, cerita baru yaitu pengalaman mistis. Nah Teh, boleh nih diceritakan buat Teteh nih awal pertama Teteh kenal jelajah mistis nih terutama ya. Nih terus motivasinya apa sih untuk berbagi pengalaman ke jelajah mistis tuh? Ya motivasinya biar share aja gitu sharing aja pengalamannya gitu. Boleh nanti ya. Nah boleh Teh atau diceritain awal mula Teteh pengalamannya gimana nih buat teman-teman? Ya dulu kan kalau habis pulang kerja suka lewat ke suatu tempat gitu ya. Cuma ngelihat jelas mah belum pernah. Cuma kalau ngelewat tempat itu tuh suka merasakan gitu. Suka ada yang merinding, suka kayak ada yang ngikutin gitu. Ke suatu tempat maksudnya berarti itu ngelewat tempat yang biasa Teteh pakai lalu lalang untuk jalan bekerja lah istilahnya gitu ya. Ya pakainya sama orang lah gitu. Padahal itu jalannya mungkin jalan umum juga ya? Jalan umum. Jalan umum. Bisa Terus pakai mobil, motor. Terus apa lagi? Terus pas datang ke rumah tuh, waktu kapan ya? Kayak ada yang ngikutin dalam rumah teh gitu, Udah lama itu kejadian Teh? Udah lama. Kayak ada yang ngeliatin terus kalau mau apa-apa teh gitu. Oh, jadi seakan-akan indera perasanya terbuka lah gitu, peka ya mungkin ya. Iya, sampai gak bisa tidur kadang kan kalau kita diliatin orang itu kayak gimana gitu. Iya, kalau kita lagi tidur ya susah juga kalau misalkan terasa diliatin, apalagi nih sama yang nggak terlihat sama kita ya. Lanjut. Terus pas udah gitu teh kan perasaan saya teh gimana ya? Bodo palingan amat apa gitu itu mah ya. Hanya perasa lah. Hanya perasa. Nah, terus waktu beberapa hari ke belakang ada saudara yang dari Kerawang main ke sini. Terus pas udah pamitan gitu ya, pamitan sama saya. Oh jadi saudara, mohon maaf ya Teh saya potong, berarti ada keluarga dari Karawang rencana untuk silaturahmi ke rumah Teteh. Silaturahmi. Pas mau pulang udah salaman, udah pamitan gitu, tiba-tiba si itu teh ya saudara saya teh tiba-tiba kesurupan gitu. Masal kesurupannya? Enggak, dia doang. Yang kesurupannya? Terus apa kata dia biasanya? Tiba-tiba kan saya kayak gitu, nah kunaon gitu tak aya, eta teh kunaon, tiba-tiba kan menjerit, terus sampai
berdiri sampai kayak apa yang jaipongan ngibing gitu. Nari ya. Nari. Katanya non mau suka ke anak ini cina gitu. Oh jadi si makhluk yang memasuki raga saudara tuh bilangnya saya suka dengan anak yang kesurupannya maksudnya. Oh iya. Suka sama anak ini katanya. Terus abis itu teh datang lagi sosok, nggak tahu ya, soalnya saya teh nggak terlalu fokus kan karena takut gitu jadi tidak terlalu fokus. Katanya sih ada sosok yang berkepala apa ya gitu, wow. Katanya gitu yang lihatnya. Itu jalan si sosoknya itu iya pas abis nggak maksudnya mengakui memang dari jalan itu. Iya. Wow, ini kita katanya yang kepala tiga, katanya kepala tiga gak tahu apa ya. Pas masuknya teh dari pas jalan dia mau pulang mau pamitan katanya. Ngikutnya gitu. Iya, ngikutnya teh. Ngikutnya. Nah, terus pas gitu teh kan dipegangin sama 8 orang sampai nggak ketahan gitu soalnya. Itu para perempuan ya? Perempuan. Sampai ngeludahin tuh sama yang pegangan gitu, sama yang pegangan. Ya otomatis kalau misalkan kesurupan, apalagi yang memang si kondisi badan kita lemah ya biasanya kan agak bukan frontal, tapi kalau bahasa Sunda teh ngasek ya. Iya. Tapi apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ini kebetulan saya bahasanya ya pokoknya gitulah, frontal ya teman-teman. Biasanya kan gitu ya. Dipegangin sama 8 orang. 8 orang. Yang 8 orang tersebut malah kewalahan. Soalnya si sosok yang itu katanya ya tetap mau sama anak itu gitu, mau dibawa katanya. Terus udah gitu teh, emang bapaknya gak tahu bisa lah. Oh, orang pintar juga berarti bisa. Terus udah diituin lah, gak tahu udah dikasih kopi lah, gak tahu aja. Oh berarti si makhluknya itu minta kopi? Sempat minta kopi juga? Sampai minta kopi. Tapi yang minumnya si bapak itu, udah gak tahu saya gitu. Oh jadi nggak sepenuhnya melihat? Nggak sepenuhnya. Karena teteh juga takut? Soalnya kan udah gak kondusif banget gitu ada banyak orang tetangga, terus keluarganya juga jadi banyak orang gitu. Biasanya kan suka nangis-nangis ya kalau ada yang kesurupan ya? Iya, terus habis itu teh udah dibuangin, udah keluar lah ya, udah keluar gitu. Sampai lemas dia ya, sampai lemas. Pas gitu pulang ya ke Kerawang gitu. Soalnya kan emang niatnya mau pulang pas jam abis Isya. Pas pulang katanya di bis itu gitu aja serasa berat banget cina kata supirnya. Berat banget. Berarti ngikut ya. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan gitu udah tahu. Atau bisa jadi juga ini sebenarnya mindset supir itu terkena halusinasi yang kesurupan itu. Jadi yang memang biasanya mungkin agak stabil, karena setahu saya mungkin, mohon maaf ya nih buat teman-teman mungkin yang sebagian nggak tahu juga, karena saya tahu nih si teteh di mana, karena waktu itu kita sempat jalan juga tuh, jalannya nanjak banget teh. Iya, nanjak. Ini nanjak banget. Pokoknya gawir lah, bener kalau bahasa Sunda itu bener gawir gitu. Saya tahu ya. Ya biasanya sih mungkin itu hanya mindset ya. Tapi wallahu alam juga ya, karena sebenarnya kalau yang namanya masalah makhluk gaib itu, jangankan di tempat seperti itu nih, di sekitar kita sebenarnya ada. Makanya kita bikin konsep mereka dekat dengan kita itu pasti, teman-teman. Iya pasti. Nah lanjut cerita teh. Terus itu alhasil terus kan si bapak itu teh bapak yang bisanya gitu, bapak mertuanya kan emang satu kampung sama saya, ya tetangga gitu ya, saudara. Abis pulang teh ngobrol, katanya gini cina, itu ada sosok yang ngikutin cina, bukan ke si orang yang kesurupan, cerita sama saya gitu, sama keluarga. Katanya itu Nyi Parwati cina. Namanya Nyi Parwati. Namanya Nyi Parwati. Cuma kesukaannya kalau yang pakai baju merah teh pengennya teh ngambek gitu si sosoknya teh cina. Oh jadi kalau misalkan ada orang yang ngelewat ke jalan sana terus pakai baju merah, biasanya si Nyi Parwati tersebut itu marah. Marah katanya. Oh marah. Terus marah. Apa lagi? Terus abis gitu tehnya katanya gitu si saudara itu yang dari Kerawang itu. Itu di Kerawangnya masih kesurupan juga, tetap kesurupan?
Enggak sih, Enggak. cuma lemes, Lemes. sampai sakit gitu. Oh, sampai sakit Sampai juga? sakit katanya, sampai lemes. Kasihan juga ya. Soalnya kan dipegangin sama beberapa orang. 8 Jadi orang. nyeri bener aja Iya. dipegangin menipa tarik-tarik gitu. Terus abis itu diceritain kan, abis diceritain ya sosok Nyi Parwati katanya, soalnya pengen banget sama si Neng Si Eta Neng itu yang dari Karawang. yang dirasukinya. Katanya mau dibawa cenah ke alam itu lah, nggak tahu katanya. Iya, betul. Ada sih, ada pernah sempat cerita seperti itu. Nah, terus pengalaman Teteh sendiri nih. Nih mungkin setidaknya nih karena Teteh memang setiap hari bolak-balik ke sana. Nih kalau pulang kerja jam berapa biasanya? Abis maghrib Tuh. dan abis isya. Nah, karena saya tahu, karena di belakang tadi kita udah ngobrol dulu, jadi Teteh ini kerja, yang mana kerjanya itu dari pagi, pulangnya maghrib. Nah, berarti itu otomatis kan jadi jadi halusinasi nih buat Teteh. Nih, halusinasi, terus jadi pikiran juga nih, kalau misalkan kita lewat ke sana lagi nih gimana nih? Takut nggak ada yang ngikutin nggak? No? Emang paling berdoa we gitu kan. Jalan ke sana udah tahu cerita, terus udah pernah merasakan gitu tanya. Jadi aduh kayak gimana gitu pas lewatnya ke daerah itu teh gitu. Ini perlu kita garis bawahi ya. Jadi istilahnya kalau masalah tempat itu yang tadi saya katakan itu memang dimanapun ya mereka ada, itu pasti ada, dengan catatan kitanya jangan lupa apapun kesibukan kita, apapun ikhtiar kita khususnya dalam segi usaha ya, ataupun bekerja ataupun bepergian kemana-mana, jangan lupa berdoa ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan dengan melalui berdoa kita ada bentengan khususnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, apalagi Teh, ada lagi ceritanya mau ditambahin? Iya kan udah pulang ya ke Karawang gitu teh. Terus beberapa minggu kemudian kan anaknya mau hitanan di sini. Oh, jadi orang Karawang tuh balik lagi ke sini untuk hitanan di sini. Kemudian karena mau hitanan di sini, udah dihitan. Terus kan ada hiburannya, dangdutan. Oh, dangdut. Ada dangdutan. Iyalah, kalau di kampung mah biasa ya teman-teman, kalau ada hiburan dangdut. Tapi malam gitu acaranya. Oh, dangdutnya malam? Malam. Ada yang nyanyi ya Bang Bung Hidung kayak gitu pokoknya. Kan suka dibawa mistis-mistis ya katanya gitu. Datangnya sih sama anaknya yang dihitan. Jadi kayak ininya ditarik-tarik sama selendang gitu. Berarti si anaknya juga kesurupan? Bukan kesurupan, jadi nangis gitu, nangis kejer. Kalau kejer tuh kalau di kita itu gimana ya? Jadi teren-eren gitu, tau nggak? Ya gitu ya. Iya. Ngadat lah, ambek-ambek. Tas sama si bapaknya teh, kalau anak itu makan si akinya ya, si akinya teh bilang, sosok si ini mau ngambil dia. Nyi Parwati itu mau ngambil anak ini katanya. Mau ngambil anaknya? Mau ngambil anaknya, pakai selendang ditarik-tarik gitu. Soalnya kan kalau nggak salah mah kata si bapak itu teh, si sosok ini teh kalau ada gamelan model suara goong atau apalah gitu suka muncul. Suka muncul. Tapi pernah nggak Teh selintas Teteh pernah melihat sosok apa gitu di jalanan tersebut? Kalau sosok mah belum ya, cuma hanya merasakan. Cuma hanya merasakan gitu. Cuma merasakan doang. Ya. Ini unik juga ya sebenarnya pengalaman si Teteh. Jadi kayaknya kita harus terjun deh ke lapangan nanti Teh, insya Allah ya. Iya. Kita akan cek ke sana, mudah-mudahan ini ada di di session kedua. Session kedua untuk Jelajah Misi, karena ini sangat unik ya. Jadi kalau ada gamelan, jadi si Nyi Parwati itu biasanya suka keluar. Iya, katanya. Katanya. Oh iya. Ini masih katanya, berarti itu mitos ya teman-teman. Tapi kita yang ngejarnya seperti itu, tapi bukan untuk kita harus garis bawahi juga, ini bukan untuk dimunculkan atau diwujudkan ya teman-teman. Karena nggak, kalau saya tahu ya, saya tahu mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat buat guru besar atau teman-teman yang memang sudah ahli di bidang seperti ini. Yang namanya untuk mewujudkan makhluk halus itu di alam nyata kita tuh wah, sebenarnya lagi, tapi saya emang nggak bisa, khususnya Jelajah Misi nggak bakalan sanggup. Tapi kalau ada yang sanggup itu memang orang-orang hebat ya, memang udah orang-orang yang dikategorikan bisa disebut
master lah insya Allah gitu. Nah jadi nih teh kayaknya nih kita mudah-mudahan bisa ya nanti di apa namanya di season kedua buat beranjak ke sana. Ada lagi teh pengalamannya tambahan nih buat teman-teman. Iya, abis itu teh gitunya kan pulang. Semua artis teh satu artis gitu ya, satu artis yang nyanyinya sampai gak bisa jalan. Gak bisa jalan? Pasnya di atas di rumah itu nyanyi di rumahnya. Berapa meter sih teh dari jarak lokasi antara ke rumah? Berapa meternya? Pokoknya sebelum ke rumah aku gitu, tapi di atas rumahnya, dina rumahnya gawir. Gawir di atas. Tebing berarti tebing. Di atas. Sampai gak bisa jalan. Sini teteh itu teh katanya artisnya itu? Sakit cenah. Kan itu yang nyanyi yang nyanyi Bang itu. Bung Hideng itu. Bang Bung Hideng itu. Katanya sakit banget kan, yang artis yang lain mah kan udah pernah lah, maksudnya udah pernah ke daerah itu, udah pernah main. Udah mengetahui. Udah mengetahui. Berarti ada mitos juga ya di kampung itu ya? Iya, cuma itu mah yang satu itu mah gitu, artis yang satu itu mah belum pernah gitu, belum pernah ya ke daerah Abi gitu. Ke daerah si tetenya itu. Katanya sakit banget gitu, berat banget kakinya. Terus alhasil? Sampai gak bisa jalan pulang, tapi pas di rumah katanya sembuh. Pasnya apa? Ya manggil mereran nggak tahu ya, manggil apa? Orang-orang pintar mungkin ya. Boleh. Katanya ada yang ikut sana. Ada yang ikut. Ya mudah-mudahan itu yang ikutnya rezeki ya. Bukan makhluk astral, karena ya kita juga mungkin manusiawi ya. Saya pribadi pun kalau misalkan lewat ataupun jalan ke lokasi yang angker terus sendirian ya lari lah kalau lihat yang kayak gitu. Beren itu karena saya pribadi itu banyakan sih teh sebenarnya. Ya. Terus ada lagi nggak teh? Bukannya teteh sempat pernah diteror juga katanya. Jadi maksudnya diterornya itu seakan-akan seakan-akan diikutin, diliatin. Iya. Sampai rumah gitu, tapi tiap sampai rumah gitu. Tiap sampai rumah. Tapi sampai sekarang juga kalau abis kerjanya suka ada yang ngeliatin lah gitu. Tapi gak pernah ngeliat, cuma ngerasain gitu, ada yang ngeliatin gitu. Oh iya. Jadi mungkin itu hanya perasaan teh. Jadi kalau misalkan kita jalan khususnya ke tempat-tempat yang tadi dimitoskan itu, ya intinya pada dasarnya kita harus berdoa. Cuman ya itu buang lah semua mindset itu kan. Maksudnya bisa disebut halusinasi ya. Halusinasi itu buang, karena biasanya makhluk-makhluk jin itu biasanya suka ya teh kalau misalkan kita nih jadi mereka tuh punya alat detektif yang memang canggih dari lebih dari manusia ya. Ya lebih dari manusia. Jadi mereka tuh tahu isi hati kita. Kalau misalkan kita pemikirannya misalkan pocong itu bisa jadi kemungkinan bisa jadi. Cuman yang saya takutkan itu adalah biasanya kalau misalkan kita udah tertanam nih di pikiran kita, wah ternyata di tempat itu tuh angker ya biasanya, terus tiba-tiba kita tuh udah mau mendekati. Alhasil yang saya takutkan itu ke diri teteh ataupun ke diri teman-teman ya yang ada di rumah. Karena kan biasanya kalau misalkan kita lewat nih terus udah tertanam nih, takut bisa jadi tuh misalkan pohon pisang dianggapnya tuh apa gitu, terus tancap gas ternyata di depan ada jurang, itu bahaya. Jadi mulai dari sekarang buanglah pokoknya itu, mungkin halusinasi aja, tapi ya kita harus percaya karena itu sebagian dari iman kita kan posisinya. Jadi apalagi nih, ini udah berapa menit Ayan durasinya? Udah berapa menit? 18. Ya mungkin itu aja ya. Atau ada yang ditambahin lagi teh boleh? Udah paling. Udah segitu aja. Oh ya, ada pengalaman lain selain ketemu sama makhluk halus gitu? Di tempat kerja sih. Oh, di tempat kerja. Oh, sempet juga di tempat kerja. Suka ya ada kedengeran apa gitu lah. Cuma nggak digubris gitu. Oh gitu ya. Ini mungkin teh udah peka ya. Udah peka, sepertinya udah peka juga, udah peka. Jadi itu adalah bisa jadi tergantung kita cara mengolahnya teh. Maksudnya gini, ini contoh ya sedikit, tapi jangan berpanjang-panjang. Itu mungkin bisa disebut anugerah atau bisa disebut juga apa ya? Bisa dikatakan bukan siap sih, tapi karena kan itu urusannya dengan hal gaib ya. Yang namanya kita nggak bisa nggak bisa kenal ya, otomatis kita takut. Berikut saya juga biasanya gitu.
Ini udah durasi 18 menit, mungkin itu aja tuh ya. Iya, Cukup nggak kira-kira pengalamannya segitu? cukup Pak. Cukup. Nanti lagi. Oh nanti lagi, oh ya. Nanti lagi di-share. Oh di share. Yaudah boleh teman-teman, nanti jangan lupa nih minta bantuan, dorongan, doanya juga nih buat teman-teman supaya tim Jelajah Misi semakin berkembang. Intinya semakin berkembang, semakin semangat untuk membuat video dan untuk menghibur teman-teman semua yang ada di rumah. Dan himbauan juga nih khususnya dari saya pribadi, mewakili tim Jelajah Misi. Jangan sesekali menyimpulkan bahasa kita ataupun konsep video kita tuh dengan kesimpulan sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan apapun yang kami disuguhkan khususnya dari video Jelajah Misi ya bisa menjadi hikmah ataupun ada pelajaran sedikitnya yang dipetik lah buat teman-teman. Jadi itu aja teman-teman, berhubung ini udah sore juga, saya ada keperluan bersama tim juga karena kita akan bergegas untuk ke lokasi nanti insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi minta bantuan dukungannya juga buat teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak buat teman-teman. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cukup segitu.